Shalom, salam dalam damai Kristus Yesus untuk kita sekalian. Jumpa kembali dengan saya Anton Siswanto. Baru-baru ini kita melihat baik di media sosial ataupun di internet yang dihebohkan dengan pernyataan bahwa ada satu makanan yang dianggap tidak halal. Ada sebuah gambar yang beredar luas dan menjadi viral. Dan gambar tersebut mengatakan kalimat seperti ini: kue kelepon tidak islami, yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami. Aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. Kita akan melihat pemaparan hal ini dan saya akan memberi tanggapan untuk hal ini menurut pendapat saya sendiri. Dari kalimat-kalimat yang tadi kita lihat, maka muncul dua pendapat tentunya. Ada yang pro dan mendukung, dan juga ada orang-orang yang mungkin saja tidak mendukung. Mungkin mereka berasal dari kalangan orang Kristen atau dan yang lain sebagainya, yang merasa marah atau kesal karena pernyataan ini. Tetapi tunggu dulu ya teman-teman. Jangan mudah menghakimi suatu pernyataan tanpa kita melihat dengan jelas hal tersebut dengan benar-benar jeli. Dalam hal ini juga muncul pembelaan-pembelaan yang ada dari pihak orang muslim sendiri. Dan bahkan ada seorang yang bernama Bang Rikal Dikri dari Agama Akal TV sudah membuat sebuah konten, dan bagi saya ini adalah pembelaan yang benar. Mari kita saksikan video yang satu ini. Jadi kalau dalam perspektif keagamaan, kita hari ini masih mempertanyakan apakah telepon itu islami atau tidak. Hanya karena ada parutan kelapa yang kayak salju, lalu salju identik dengan Natal, Natal itu adalah Kristiani. Itu tentu orang itu kurang tamasya, kurang piknik. Maka kalau Anda jalan-jalan ke Jogja, kita ketemu, bayangkan rujak yang tidak pernah berteman dengan es krim tiba-tiba menjadi sangat booming. Ada yang namanya rujak es krim. Allah menyuruh kita untuk terus berpikir, berinovasi, mempunyai kreasi-kreasi yang inovatif, karena dengan itu kita bertahan menjadi manusia. Hanya orang yang nyinyir, yang anggap telepon tidak islami adalah orang yang tidak mau berpikir. Ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah. Agama itu hanya berfungsi bagi orang yang berakal, punya rasionalitas. Kalau tidak berakal, agama hanya menjadi bom bagi dirinya sendiri. Agama bagi kami adalah cara kami maju menikmati bid'ah hasanah. Saya ketika melihat hal ini maka berpikir bahwa tulisan di atas yang ditayangkan dan jadi viral paling sedikit ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan bahwa memang ditemukan dalam telepon sesuatu yang membuat haram. Katakan memang demikian. Kalau mengatakan sesuatu secara demikian tentu butuh pendukung yang kuat. Ada orang yang berkata bahwa kue kelepon ini ada taburan kelapa yang putih seperti salju yang menunjuk kepada Natal, dan Natal adalah identik dengan orang Kristen. Kalau dasarnya sih demikian, maka tentu saja ini bisa membuat kita gagal paham, bukan? Yang kedua adalah bagi saya ada juga kemungkinan lain, yaitu ada kepentingan ekonomis agar orang yang menjual makanan yang dikatakan islami itu lebih laku dijual dibanding dengan makanan yang lain atau makanan kelepon dalam hal ini. Nah, tetapi kalau dengan cara demikian, apa tidak kasihan kepada orang muslim yang juga berjualan kelepon? Dan saya yakin mungkin juga banyak orang-orang muslim yang berjualan kelepon, bukan? Jadi apakah dengan alasan-alasan yang pro dan dengan pandangan yang tidak kuat bisa dibuat atau layak dibuat sebuah pernyataan yang mendiskreditkan sebuah makanan dan dianggap bahwa makanan itu adalah makanan yang tidak halal?
Teman-teman bisa menilai sendiri ya. Yang ketiga terakhir adalah kemungkinan ketiga bahwa pernyataan ini dibuat hanya untuk main-main. Saya setuju dengan pandangan sahabat saya, Andre Tunggal, yang mengatakan bahwa mungkin saja pernyataan tentang telepon yang tidak islami itu dibuat dengan dasar bercanda saja. Kalau melihat dari orang yang membuatnya yang mengaku namanya Abu Ikhwan Aziz, tidak ada satupun toko yang menjual makanan yang bernama Abu Ikhwan Aziz. Kalau demikian memang dibuat untuk menjadi sesuatu yang membuat lucu, maka kita seharusnya tidak perlu marah, kesal, apalagi menghujat pernyataan ini. Maka dengan demikian, bicara mengenai telepon yang tidak islami, tanggapan saya ada 3. Yang pertama adalah selalu melihat konteks dan ajaran yang benar. Alkitab sendiri mengatakan di dalam Imamat pasal 11 mengenai binatang yang haram dan tidak haram. Mungkin saya memberikan sedikit pembahasan mengenai hal ini ya, yaitu mengenai makanan yang haram dan tidak haram pada masa perjanjian lama. Contoh yang paling umum adalah daging babi, binatang yang berkuku belah. Sebuah tafsiran Alkitab mengatakan bahwa pada zaman itu orang Israel tinggal di padang gurun yang kurang air. Maka dengan memakan binatang berkolesterol tinggi dan tanpa air yang cukup, membuat orang atau manusia kurang sehat dan mudah sakit, dan bahkan bisa saja mereka meninggal dunia dengan cepat. Saya percaya Tuhan memberi pengajaran tentu dengan konteks yang jelas kepada umat manusia. Yang kedua, tanggapan saya adalah janganlah kita membawa unsur politis dan ekonomis kepada sesuatu ajaran agama. Saat kita membawa nama agama untuk mencari keuntungan secara politik atau mencari keuntungan secara ekonomi, maka tanda kutip kita menjual Tuhan dalam hidup kita. Orang seperti ini adalah orang yang egois dan orang yang jahat, yang menghalalkan apa saja untuk memperoleh apa yang dia inginkan tentunya. Yang ketiga, bercanda tentu perlu melihat konteks. Kalau hal sesuatu yang dapat membuat kontroversial kita buat jadi bahan bercandaan, tentu saja itu konyol. Humor baik dan memang perlu, tetapi tentu humor juga di saat yang tepat dan benar. Waktu teman saya melihat mengenai gambar telepon tidak islami, dia juga mengatakan ada kalimat yang dia temukan juga di internet, sebentar lagi kau haram pacar Cina. Bagi saya ini namanya bercanda dibalas dengan bercanda. So, jadilah bijak ya teman-teman dalam membuat pernyataan dan juga dalam memberi pernyataan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman kita, kepada saudara kita, agar mereka juga punya respon yang benar kepada gambar yang menyatakan telepon yang tidak islami. Dan juga berikanlah like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.